Kapan jatuhnya nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban kapan jatuhnya? Orang Islam bukan? Baru tahu orang Islam. Ya, belajar bareng-bareng. Ya, orang Islam nggak boleh bodoh. Belajar semuanya. Bentar lagi kita masuk malam nisfu Sya'ban. Dan jatuhnya insyaallah pada malam Ahad. Ada apa di malam nisfu Sya'ban? Kata Nabi, "Khamsul layalin la turaddu fihinna da'awat." Kata Nabi, ada 5 malam yang kalau kita berdoa, Allah nggak bakal tolak doa kita. Ya, pernah nggak kita berdoa sama Allah? Hah? Harus kita berdoa sama Allah. Kenapa? Kita butuh. Kata Nabi, 5 malam apa aja? Yang pertama, Lailatul Jum'ah, malam Jumat nih. Sekarang, ya, kesempatan. Yang kedua, Lailatun min awwali Rajab. Lailatul awwalin min Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Tuh, ya, itu malam-malam yang mustajabah. Yang ketiga, Lailatul nisfin min Sya'ban. Malam ke-15 dari bulan Sya'ban. Ya, kalau kita punya hajat, punya kepengenan yang belum dikabulin, nah itu malam nisfu Sya'ban jangan lewat. Yang keempat, Lailatul Id, ya, malam hari raya. Malam hari raya itu jangan sampai lewat. Dan yang kelima, ya, malam Lailatul Jum'ah, Lailatul nisfi min Sya'ban, Lailatul awal min Rajab, Lailatul Id. Ya, satu lagi, Id ada 2 ya. Ya, Lailatul Idul Fitri, Lailatul Idul Adha. Terus apa yang terjadi di dalam bulan Sya'ban itu nanti di nisfu Sya'ban amal-amalan kita diangkat, ya, amalan kita diangkat selama setahun. Ngapain aja setahun kita yang lalu itu diangkat tuh, dilaporin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fulan bin fulan kerjaannya nih. Malu gak kalau kerjaan kita jelek? Malu, ya. Ibarat kata buku kita ini tulisannya merah semua. Yang lihat bukan manusia, Allah langsung. Malaikat tuh yang bawa buku kita satu-satu semuanya. Nah, jadi, ya, terus apalagi yang terjadi di dalam nisfu Sya'ban, ya, dosa-dosa kita diampunin sama Allah kecuali 4. Siapa? Uququl walidain, orang yang durhaka sama kedua orang tua. Yang kedua, orang yang memutus silaturahmi, qati'ur rahim, orang musuhan, ya. Yang ketiga, mutakhasim. Yang kedua, orang yang ribut musuhan. Yang ketiga, mutus silaturahim, ya. Dia nggak mau berteman, nggak mau bersaudara, ya. Yang keempat, apa namanya itu, main dukun, main sihir, ya. Itu nggak bakalan diampunin tuh orang. Mau glowing, Ya. Jadi 4 orang ini di dalam malam nisfu Sya'ban nggak bakalan diampunin. Selain itu, ya, semuanya diampunin kalau dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bulan Sya'ban masuk kita bulan Ramadan. Ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalam Al-Qur'an nih, biar pada tahu kita semua diperintahkan puasa. Bukan kita doang. Dari zaman Nabi Adam, ya, sampai zaman Nabi Muhammad, semua Allah perintahin puasa. Cuman beda-beda. Ada yang puasanya setahun, ada yang puasanya 2 tahun, ya, ada yang puasanya sehari semalam. Cuman kita doang puasanya dari subuh sampai maghrib. Kenapa?
Ya, bisa meninggal kita kalau sehari semalam. Ya. Setahun, kuat ya setahun. Sebulan aja banyak yang bolong. Ya. Ini nabi-nabi terdahulu. Jadi bukan kita doang yang puasa, orang-orang zaman dulu juga puasa. Ya. Jadi jangan ngeluh. Ini perintah Allah yang udah terjadi ya kepada nabi-nabi terdahulu. Supaya puasa kita enggak banyak bolong, supaya kita ngerti apa sih puasa. Nah, jangan sampai orang Kristen yang lebih ngerti mau puasa. Orang Hindu ada yang puasa. Orang Hindu. Orang Buddha ada yang puasa. Jangan sampai mereka lebih bagus puasanya ketimbang orang Islam. Padahal ya, yang betul, yang benar ajarannya, ajaran Islam. Yang selamat tuh ajaran Islam udah. Gak usah percaya sama ajaran yang lain. Ya, tapi orang Islam kebanyakan gak tahu tentang puasanya. Ya, dia ngeremehin puasanya. Kenapa ngeremehin? Gak salah aja. Ya, cuman gak tahu doang. Ya, gak tahu. Ya. Nah, kita busong. Sekarang kita bahas. Ya, ini kesempatan terakhir kita. Malam Jumat depan kita udah tawakuf. Seminggunya lagi masuk bulan puasa. Jadi nggak banyak waktunya. Ya. Yajibu shaumu Ramadan bi ahadi umuri khamsatin. Kapan kita wajib puasa Ramadan? Nih 5. Ada 5 perkara. Kalau kita ngalamin salah satunya, maka kita wajib puasa. Apa yang pertama? Bi kamali Sya'bana 30 yauman. Kalau bulan Sya'ban ini sekarang ya 1 bulan udah sampai 30 hari. 30. Kalau dalam bulan Islam itu nggak ada 31, nggak ada 28 ya. Kalau Masehi 28 ada, 31 ada. Tapi dalam Islam bulan itu 29, 30. Paham ya? Kapan mulainya? Itu kalau lihat kita teropong ke langit ada bulan segaris, namanya hilal. Paham? Ya? Hilal itu di bawah bulan sabit. Gak bisa kita melihat dengan mata telanjang begini, gak bisa. Harus pakai teropong. Ya. Nah, jadi yang pertama, bulan Sya'ban kalau udah tanggal 30, maka besoknya sudah pasti puasa. Ya. Kalau dia sampai 29, ya, misalnya dilihat malam 28-nya tuh, oh dilihat udah ada hilal, ya, udah ada bulan tuh, maka besoknya nggak pakai 30 lagi, langsung 1 Ramadan. Jadi langsung malamnya sahur, besoknya puasa, malamnya udah tarawih, gitu. Yang kedua, Wathaniha bi ru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasikan. Kalau di antara kita nih di sini yang duduk ada yang lihat hilal, misal kita lagi naik ke atas gedung, kita lihat ke langit, malam mau maghrib, ya, kita lihat itu apaan tuh kecil-kecil, ya. Kalau itu dia benar hilal, maka bagi dia yang melihat wajib puasa. Bagi dia yang lihat, ya, misal ada temennya, ente ngelihat hilal, iya benar ngelihat, masa sih, nggak percaya saya, maka dia nggak wajib. Yang wajib siapa? Yang ngelihat tadi. Paham ya? Itu kalau ngelihat hilal. Yang ketiga, wadzalithuha bisubuti fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadatin. Yang ketiga adalah, ya, kita percaya sama orang yang lihat. Kita percaya sama orang yang lihat. Misal, ya, ini rijalnya. Jadi petugas ngelihat hilal ke teropong, ya. Kata rijal, kelihatan nih, sekian derajat, ada hilalnya nih, ya. Diambil sumpahnya, sumpah demi Allah saya melihat hilal pada jam sekian dengan derajat sekian. Udah tuh, ya kan? Kita wajib tuh ngikut sama rijal. Kata rijal besok puasa. Nah,
kan pakai teropong tadi ya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat nih buat kita orang nih yang jauh ya, yang nggak ikutan lihat hilal, yang cuma mantengin TV doang ya. Puasa gak sih besok, puasa gak sih tuh ya pertanyaannya tuh. Tarawih gak sih? Nah, terus kita ikut siapa? Nih, ikutin yang ini. Rabi'uha yang keempat, bi'ikhbari adli riwayatin mawthuqin bihi sawa'un waqa fil qalbi sidquhu amla aw ghairi mawthuqin bihi in waqa fil qalbi sidquhu. Ya. Yang keempat, kita nunggu kabar dari siapa? Dari pemerintah. Pemerintah itu adalah adlu riwayah ya, mawthuqin bihi. Pemerintah itu dapat kabar dari siapa? Dari yang neropong. Pemerintah melihat gak hilal? Pejabat Menteri Agama melihat gak hilal? Agak. Yang lihat ini petugasnya neropong nih. Kata petugasnya, saya ngeliat, kasih kabar ke Menteri Agama. Menteri Agama ngumumin, nah itu yang kita ikutin. Paham? Ya. Nanti nongol tuh di TV. Ya, tunggu sampai mereka yang mengumumkan. Ya, kenapa? Karena pemerintah yang kita percaya. Ya. Kalau kagak percaya, ikut deh tuh pemerintah Malaysia ya. Pemerintah Saudi ikutin. Tapi kalau kita percaya sama pemerintah kita, ikutin. Wa khamisuha yang kelima, bidzanni dukhuli Ramadan bil ijtihadi man istabaha alaihi dzalik. Nih, yang terakhir, yang kelima. Kalau ada orang tinggalnya di hutan, tinggal di hutan nih, kagak ada listrik, kagak ada sinyal, kagak ada apa-apa dah. Tapi dia orang Islam, wajib gak puasa? Wajib. Terus gimana caranya? Bidzanni dukhuli Ramadan bil ijtihadi fi man istabaha alaihi dzalik. Maka dia harus menyangka, usaha tetap. Usahanya gimana? Cari tahu. Misal keluar hutan. Keluar hutan udah banyak biji salak nih. Ya. Udah banyak kolak pisang. Wah, berarti udah puasa nih. Ya. Itu namanya ijtihad. Cari tahu, ya. Terus apa lagi? Pokoknya tanda-tanda yang bisa jadi menguatkan kalau bentar lagi atau hari itu udah puasa. Jadi begitu. Jadi nggak ada alasan buat ninggalin puasa. Ibu curi bol. Nah, ya tuh, boleh tuh. Campur. Nah, jadi itu kita ngalamin salah satu dari 5. Ya, berarti kita orang tungguin kabar dari pemerintah. Ya, jangan sosokan besok puasa. Ya, nggak taunya ntar kita nanggung dosa orang. Ya. Astagfirullah. Nah, sekarang selanjutnya. Faslun syurutu sihhati arba'atu asya'. Syarat sah puasa. Bagaimana supaya puasa kita sah? Syaratnya ada 4. Syaratnya ada. Yang pertama Islamun, orang Islam. Kudu orang Islam. Mau dia orang Kristen, rajin sholat, rajin puasa, nggak pernah diterima. Kudu orang Islam. Yang kedua, aklun, masih berakal. Paham? Bukan pura-pura gila. Udah masuk puasa pura-pura gila. Ya. Jalan gitu jalan. Aklun, masih berakal. Ya. Fala yasihu minal majnun, maka orang gila yang puasa nggak sah. Maka orang berakal yang nggak puasa gila. Orang yang gila puasa kagak sah. Yang ketiga, naqaun an-nahwi haidin wa nifasin. Ya. Yang ketiga ini buat perempuan, bilangin dia nggak boleh haid, nggak boleh nifas. Kalau dia lagi haid sama nifas, puasanya dosa. Puasanya dosa. Dia puasa dapat dosa, bukan dapat pahala. Ya, perintahnya apa? Orang haid sama orang nifas, perintahnya jangan puasa. Kalau dia puasa, maka dia berdosa. Ya. Jangan sampai
kan saya udah biasa, ya. Kan saya udah biasa puasa, masa nggak boleh? Tetap, karena perintahnya jangan puasa, gitu. Yang keempat, wa ilmun bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Ya, kita harus tahu waktu-waktu puasa yang diperbolehkan. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh nih, hari raya. Hari raya nggak boleh puasa. Hari raya Idul Fitri jatuh tanggal 1 Syawal. Hari raya Idul Adha jatuh tanggal 10 Dzulhijjah. Itu 2 hari itu nggak boleh puasa. Nanti rendang basi, ya. Tupat nggak ada yang makan. Jadi 2 hari itu hari raya nggak boleh puasa. Terus apa lagi? Ayyamut tasyrik, 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Potong ambing, ya. Tanggal 10, tanggal 11, 12, 13, ya. Itu juga nggak boleh. Kenapa? Stok daging masih banyak. Ya. Jadi 3 hari setelah Idul Adha tetap nggak boleh puasa. Namanya hari tasyrik. Kalau puasa gimana? Dosa, kagak dapat pahala dan puasanya nggak sah. Terus apa lagi? Yaum syak bila sebab. Nah, itu hari ketika orang lagi ngelihat hilal tuh, ya. Nanti nih orang lagi mau lihat hilal, kita puasa di hari itu nggak boleh, ya. Namanya hari syak. Udah ya. Jadi syarat sahnya ada 4. Orang Islam, berakal, bersih dari haid dan nifas. Yang kelima, dia kudu tahu waktu-waktu yang diperbolehkan berpuasa. Besok Ramadan wajib berpuasa. Paham? Tapi kalau ada yang haid gimana? Kagak usah puasa. Kapan dipuasa? Nanti kalau udah lebaran, ya. Selesai syarat sahnya. Masuk syarat wajib, ya. Faslun syurutu wujubi khamsatun. Perhatikan. Enggak semua orang yang sah itu wajib puasa. Enggak semua orang yang sah dia wajib puasa. Ya. Maka ada yang namanya syarat wajib. Syarat wajib. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama Islam. Sama kayak tadi, kudu orang Islam. Yang kedua taklifun. Apa taklif? Udah balik. Udah bal? Ini siapa nih namanya? Umurnya berapa? 6 tahun, belum wajib. Paham? 6 tahun belum wajib. Ya. Jal, umur berapa Jal? 40. 23. 23 udah wajib. 50. Ya. Apalagi 50 kewajiban itu. Paham? Ya. Jadi yang kedua taklif. Udah balik, ya. Udah mencapai umur wajib. Yang ketiga, wa itaqatun. Mampu gak dia puasa? Ya. Bisa gak dia nahan lapar haus selama seharian? Ustaz, saya gak bisa, punya penyakit lambung. Kalau saya gak makan sejam atau 2 jam, ini akan jadi parah. Maka gak puasa tuh orang. Paham gak? Saya punya ketergantungan dengan obat, ya. Setiap 2 jam saya minum obat. Kalau nggak minum obat, sakit saya bakal panjang. Ya wajib ya. Ya, paham nih? Tapi kalau dia kuat, saya bisa nahan lapar haus sampai maghrib, maka dia wajib. Ya. Itu yang ketiga, itaqah, namanya mampu. Yang keempat, wasehatun, fisiknya sehat. Fisiknya sehat, ya. Enggak lagi sakit. Sakitnya apa? Yubihut tayammum. Fala yajibu 'alal marid mardan yubihut tayammum in kana mutikan fil mustaqbal bi an kana marjuwal bur'i. Perhatikan, yang keempat dia kudu sehat. Kalau sakit, nih, perhatikan, kalau sakit
bukan sakit yang menjadikan dia parah. Ya, sakitnya apa nih? Ya, sakitnya pusing, pilek, batuk, itu belum masuk. Ya, sakitnya yang dia mengharuskan tidak boleh puasa. Ya, banyak deh tuh. Ya, kayak dirawat kan infus, ya. Itu infusan masuk ke dalam badan ya? Masuk. Makanan bukan? Ya. Ganti makanan itu. Ya, infusan yang masuk itu kalau kita cabut, dia bakal lemes, bakal lebih parah. Maka saat itu dia nggak wajib puasa, walaupun yang lain puasa. Yang keempat sehat. Yang kelima al-iqamah, nggak bepergian. Maksudnya apa? Nggak jadi musafir, belum jadi musafir. Ya. Bepergiannya yang mana? Yang pergiannya lebih dari 83 km. Kemana tuh? Surabaya, ya, ke Jawa, Sumatera, Kalimantan. Itu pergian yang jauh. Hah? Kalau ojol, asalkan dia nerima orderan ke Bali aja, ya, boleh dia nggak. Sedap. Tapi kalau dia nggak bepergian jauh, ya, artinya masih di sekitar aja, dia tetap wajib puasa. Nggak ada alasan, ya. Apalagi dia diam di rumah. Nah, itu 5 yang wajib puasa. Kalau kita orang Islam, udah balik, terus kita mampu, terus sehat, terus yang kelima, kita nggak kemana-mana, wajib puasa. Yang terakhir, arkanuhu salah satu. Puasa itu nggak ribet. Puasa nggak ribet. Rukunnya cuma 3. Nih, perhatikan nih. Rukunnya cuma 3. Kita nggak ngeluarin duit, ya. Cuma ngeluarin tenaga doang. Puasa ngeluarin tenaga. Apa yang pertama? Niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat setiap malam. Niat setiap malam. Nawaitu shauma ghadin. Terus setiap malam tuh, ya. Walaupun puasanya puasa nazar, puasa qadha, puasa kafarah, walaupun anak kecil mau ikutan puasa dari malam, ya. Kapan malamnya? Kapan nih dihitung malamnya? Likulli yaumin bainal ghurub wa tulu'il fajr shadiq faqat. Ketika matahari bentuknya apa? Bulat, ya. Itu matahari tenggelam. Habis bulatannya udah mulai tuh, boleh niat. Matahari udah tenggelam, ya, nggak ada lagi bentuknya, walaupun cahayanya masih ada, boleh niat. Sampai kapan? Sampai fajar shadiq, menjelang subuh, ya, sampai waktu subuh. Kalau fajar shadiq masuk waktu subuh, setelahnya nggak ada lagi waktu niat, maka dia dihitung nggak puasa. Paham nggak nih? Buru-buru dah, habis buka puasa baca lagi niat. Kalau kita lupa, ya. Terus, walau nawa awal lailatin min Ramadan sama jami' syahr, ya, lam takfi niyatul ligari yaumil awal, lakin yanbaghi lahu dzalika bi niyati taqlidi malikin liyahsula lahu indahu shaumul yaumil ladzi yansa niyatahu fil lailati. Kalau malam pertama nih, kita boleh niat sebulan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadana an kulli syahrin, an syahrin, ya, fardan lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan selama sebulan penuh, fardu karena Allah Ta'ala. Pernah kayak gitu? Boleh. Kapan? Pas malam pertama niat ikut Imam Malik. Jadi ketika nanti hari kedua, hari ketiga kita lupa nih, malamnya kita lupa niat, maka kita udah ada niat 1 bulan penuh. Kalau enggak kita niat 1 bulan penuh, maka hari itu kalau kita lewat niat, enggak niat, kelupaan niat, maka enggak dapat puasanya. Paham nggak kira-kira?
Ya, biar ngerti. Yang kedua, rukunnya tinggalin segala yang membatalkan puasa. Zakiran, dalam keadaan sadar. Mukhtaran, enggak lagi dipaksa. Ghairu jahilin ma'dzurin, bukan orang yang dapat udzur karena kebodohannya. Ini jelasin yang satu. Kalau dia lupa gimana? Puasanya nggak batal. Lupa yang benar-benar lupa, bukan disengaja. Ya. Zuhur saking ausnya, kelepasan dia minum. Air udah ditelan, ya, air udah ditelan, baru ingat. Benar-benar lupa, maka air yang masuk nggak perlu dikeluarin, puasanya lanjutin. Satu. Yang kedua, mukhtaran, dia nggak lagi dipaksa. Minum nggak lo? Kalau nggak minum gue bunuh. Lagi puasa nih, maka saat itu dia boleh minum. Kalau dia nggak minum, meninggal. Paham? Ya. Tapi kalau nggak lagi dipaksa, ya, dia boleh minum, boleh kagak, bebas. Maka minumnya dia jadi batal. Tapi kalau dipaksa, diancam, ya, macam-macam deh tuh, ya, ancamannya, maka dia boleh. Yang ketiga, ghairu jahilin ma'dzurin, bukan orang yang bodoh yang dapat udzur. Siapa orang yang bodoh dapat udzur? Mereka yang tinggal jauh dari ulama, para guru. Tinggalnya di hutan, di pulau, ya, bukan beli pulau, emang tinggalnya di situ, ya. Kagak ada guru ngajinya, terus dia kagak puasa, nggak dosa, nggak dosa tuh orang, ya. Terus apa lagi? Orang baru masuk Islam, mualaf tuh, ya, mualaf, ya, dia mendapat apa namanya, udzur. Terus yang terakhir, wasaimun, dan orang yang puasanya, ya, nggak boleh. Ebi mewakilin Aldi puasa, nggak bisa. Ya, jadi puasa sendiri-sendiri. Ya, puasa sendiri. Kagak puasa, tanggung dosanya sendiri. Kalau dia puasa, tanggung pahalanya sendiri. Ya. Ya, sampai sini. Mudah-mudahan kita sampai bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita nyampe bulan Ramadan panjang umur, keadaan sehat afiat. Amin ya rabbal alamin, beserta seluruh keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah ala kulli niyatin salihah wa kama nasrafun sallallahu ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.